Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bu Riris akan menjelaskan tentang bangsa Arab pra-Islam. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu bangsa Arab pra-Islam? Sebelum kita mengulas tentang bangsa Arab pra-Islam, kita akan belajar tentang letak geografisnya. Letak geografis bangsa Arab di Jazirah Arab. Nah, di Jazirah Arab itu berbatasan di sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Oman atau Teluk Oman dan Teluk Persia. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia yang kita kenal atau Lautan Hindia. Kemudian di sebelah baratnya ada Laut Merah dan di sebelah utaranya itu ada Syam dan sebagiannya dengan Irak. Oke, ini adalah peta yang menunjukkan Jazirah Arab itu berada. Jadi itu ada batas-batasannya, nanti kalian bisa melihat lagi. Kemudian setelah tadi kita belajar tentang letak-letaknya, sekarang kita akan belajar tentang pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Nah, bangsa Arab pra-Islam itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode golongan Baidah. Golongan Baidah ini terdiri dari suku Ad, Samud, dan Ambat, atau bisa kita sebut dengan Amalikoh. Kemudian di periode keduanya itu adalah pemerintahan Arab Aribah atau Musta'ribah, yang bisa juga kita sebut dengan Qohtoniyah. Nah, di Qohtoniyah tadi, pada masa pemerintahan Qusay, itu membentuk suatu dewan pemerintahan yang menguatkan pemerintahan tersebut. Ada 4. Yang pertama ada Aliwa. Aliwa itu adalah dewan yang membawa panji-panji peperangan. Nah, seperti halnya kalau di Indonesia itu tentara, TNI, Polri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Al-Hijabah. Al-Hijabah itu adalah dewan yang memegang kunci Ka'bah dan segala urusan yang menyangkut dengan Ka'bah. Dan yang ketiga adalah Ar-Rifadah. Nah, Ar-Rifadah itu adalah dewan yang mengurusi makanan bagi jamaah haji. Jadi di sana jangan takut kalau untuk masalah jamaah nanti ada makan apa enggak. Nah, di sana ada yang mengurusi namanya Ar-Rifadah. Nah, Ar-Rifadah itu dewan yang mengurusi makanan bagi jamaah haji. Kemudian Asikoyah. Asikoyah ini dewan yang mengurusi atau melayani minuman bagi jamaah haji. Jadi di sana jamaah haji nggak akan kehausan karena sudah ada yang melayaninya. Nah, setelah tadi kita akan membahas tentang perilaku bahasa Arab pra-Islam. Perilaku bangsa Arab pra-Islam itu pasti ada negatif dan positifnya. Tapi sekarang kita akan belajar tentang yang kurang baiknya atau yang negatifnya. Yang pertama adalah suka minum arak. Nah, suka minum arak ini karena mereka suka berpesta pora, suka berfoya-foya dengan kehidupan yang glamor, mereka sangat suka sekali. Di sini mereka juga suka berjudi, senang berjudi salah satunya. Nah, itu saling berkesinambungan. Kemudian merendahkan martabat wanita. Nah, di sana martabat wanita itu sangat hina sekali karena di sana beranggapan kalau ada satu keluarga yang mempunyai anak wanita atau anak perempuan itu sebuah aib, dan anak perempuan atau seorang wanita yang melahirkan bayi perempuan, nah bayinya perempuan itu akan dikubur dengan kejamnya, itu dikubur hidup-hidup di sana. Kemudian keyakinan mereka adalah menyembah berhala, jadi mereka menyebutkan Allah ya, mereka itu menyembah berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Dan yang terakhir itu adalah suka berkelahi dan berperang. Karena mereka sangat sombong dan angkuh, mereka tidak ingin merasa dirinya itu tidak hebat atau tidak kuat. Makanya mereka lebih suka peperangan dan suka berkelahi karena mereka ingin menunjukkan kalau mereka itu sangat kuat dan sangat hebat. Nah, itu tadi yang negatif. Sekarang kita belajar yang positif. Nah, perilaku bangsa Arab yang positif itu yang pertama adalah mereka terkenal dengan perkataan yang sangat jujur. Nah, perkataan mereka itu sangat jujur.
apa adanya, real yang mereka katakan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia itu ahli berniaga dan berdagang. Makanya di Jazirah Arab itu, di bangsa Arabnya sendiri itu banyak saudagar-saudagar kaya yang memang di sana itu sebagian besarnya itu adalah saudagar atau pedagang. Kemudian di sana juga banyak sekali pujangga-pujangga atau ahli sastra yang menciptakan banyak syair-syair dan puisi yang sangat indah. Selain itu juga mereka sangat menghormati tamu. Tamu-tamu yang hadir ke rumah mereka akan disambut dengan baik, dan mereka pun akan menyajikan makanan-makanan yang sekiranya itu bisa membuat tamu itu nyaman dan tamu itu mengatakan kalau mereka itu mampu dan mereka itu orang yang berada. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberani, kemudian tangguh, pantang menyerah. Karena itu moto mereka, kalau mereka tidak mempunyai semangat seperti itu, mereka akan digerus oleh teman-temannya atau mereka akan hancur karena mereka tidak memiliki sifat itu. Karena di sana lebih suka dengan peperangan dan perkelahian. Kemudian yang terakhir, di sana di bangsa Arabnya sendiri itu pun kalian tidak akan pernah jarang sekali menemukan kasus pencuri, karena di pencurian itu di sana hukumnya sangat fatal, hukumnya itu sangat kejam, yaitu memotong tangan di bagian kanan. Nah, itu tadi negatif dan positifnya bangsa Arab, perilakunya yang positif dan negatif. Dan sekarang kita akan belajar tentang agama dan kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Yang pertama adalah agama Hanafiyah. Agama Hanafiyah ini adalah suatu kepercayaan di mana mereka mempercayai keesaan Allah dan mereka menyembahnya. Mereka mempercayai itu. Nah, dan ajaran ini dibawa oleh Nabi Ibrahim. Salah satu contohnya penganut Hanafiyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Sebelum beliau masuk Islam, beliau menganut agama Hanifiyah tersebut. Maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah agama pagan. Agama pagan ini adalah agama yang dianut oleh kebanyakan bangsa Arab pra-Islam, yaitu menyembah berhala. Dan berhala itu dianggap utusan atau dia itu sekutu Allah yang mengatur dunia, gitu. Mengatur keberkahan-keberkahan mereka. Nah, selanjutnya adalah agama Yahudi. Agama Yahudi ini adalah agama dari bangsa Israel, dari Syria, yang dibawa ke Jazirah Arab karena mereka membawa ke Romawi, tapi mereka diusir oleh Raja Romawi. Seperti itu. Jadi agama Yahudi tidak diterima di Romawi. Akhirnya mereka pergi ke Jazirah Arab untuk mengajarkan ajaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah agama Nasrani. Agama Nasrani ini adalah agama di mana dari Jazirah Arab yang menganut agama Nasrani ini karena mereka itu berniaga dari Jazirah Arab pergi ke Romawi, dan kemudian di Romawi orang-orang Romawi itu berniaga sekaligus menyiarkan atau mengajarkan agama-agama Nasrani kepada orang-orang Arab. Jadi orang Arab yang beragama Nasrani mendapatkan ajaran itu dari berniaga dan berdagangnya dengan orang Romawi. Dan yang terakhir adalah agama Majusi. Agama Majusi ini adalah agama yang menyembah matahari. Agama ini muncul dan berkembang pesat di Persia. Dan agama ini masih sampai sekarang masih ada, yaitu masih ada yang menganut agama Majusi di daerah Jepang. Di negara Jepang itu masih banyak yang menganut kepercayaan Majusi atau agama Majusi yang menyembah matahari. Mungkin itu penjelasan dari Bu Riris tentang bangsa Arab pra-Islam. Terima kasih, semoga kalian paham dan selamat belajar, semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.